Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap muslim harus berusaha hidup bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Terutama yang paling penting adalah kita mengutamakan kebahagiaan kita ketika kita hidup di akhirat kelak. Karena kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini saatnya kita meraih kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan kebahagiaan itu untuk kita semua ketika kita berada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minimalnya ada 3 kebahagiaan yang Allah sudah siapkan untuk kita di bulan suci Ramadan ini. Kebahagiaan pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi. Kebahagiaan pertama buat orang-orang yang berpuasa didapatkan saat dia sedang berbuka puasa. Siapa di antara kita yang tidak gembira, tidak bahagia saat kita menanti detik-detik adzan maghrib berkumandang untuk kita berbuka puasa? Barangkali satu-satunya waktu sholat, waktu adzan yang dinanti oleh jutaan manusia di dunia ini adalah menanti adzan maghrib ketika berbuka puasa. Dan itu kegembiraan yang dirasakan oleh seluruh manusia yang berpuasa. Kenapa Allah wajibkan kita berpuasa? Karena kita ingin diberikan kebahagiaan oleh Allah, yaitu kebahagiaan ketika kita menghadapi berbuka puasa. Kemudian wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua ini Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah itu adalah merupakan satu kebahagiaan yang tidak bisa ada bandingnya dengan yang lain. Apa itu kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Di bulan Ramadan ini adalah ketika seluruh nilai amal ibadah kita diterima oleh Allah. Itu adalah liqa'a rabbih. Nilai amal ibadah kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah. Nilai ibadah sunnah-sunnah kita, sholat malam, berinfak, bersedekah, membantu orang, memberikan takjil, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu kebahagiaan yang sangat bahagia. Sama seperti ketika kita mengajukan satu proposal, kemudian proposal kita dikabul, diterima,
bahkan diberikan apa yang kita minta. Ini satu kebahagiaan. Beruntung buat orang-orang yang selalu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, karena orang ini pasti mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu syarat orang bisa bertemu dengan Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa syarat bertemu dengan Allah itu ada dua hal yang perlu kita kerjakan. Di mana kata Allah, pertama, dia harus melakukan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka kerjakanlah amal soleh. Yang kedua, orang ini bisa bertemu dengan Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah engkau sekutukan Allah dengan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah sebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, bahwa orang-orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia mampu memberikan takjil. Kebahagiaan ketika dia mampu memberikan orang lain makan berbuka puasa, di mana kebahagiaannya orang ini mendapatkan pahala yang sama setara dengan orang yang sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya itu, Rasulullah sebutkan orang yang memberikan makan, orang yang membantu kesulitan orang lain. Dalam satu riwayat Rasulullah sebutkan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kata Rasulullah, wahabbul a'mal ilallah sururun tudkhilhu ala muslim. Manusia yang paling Rasulullah cintai, pekerjaan yang paling Nabi sukai adalah membuat orang muslim lainnya bahagia. Membuat orang bahagia itu adalah pekerjaan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Wa takshifu anhu kurbatan, yaitu mengangkat kesulitan-kesulitan orang, au taqdi anhu dainan, atau juga melunasi hutang-hutang orang lain, au tatrudu anhu ju'an, atau juga menghilangkan rasa lapar orang lain. Wali an amsya ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqiya fi hadal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Di mana kata Rasulullah, perbuatan melakukan meringankan beban orang lain, membayari hutang orang lain, memberikan orang makan, memberikan orang bahagia. Kata Rasulullah, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Artinya beriktikaf di Masjid Nabawi satu pahala yang luar biasa. Tetapi kata Nabi, lebih aku cintai, lebih aku sukai, yaitu menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan orang lain bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan yang kedua yang
Allah sudah siapkan di bulan Ramadan ini, yaitu disediakannya pintu surga buat orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa sudah Allah sediakan satu pintu di dalam surga yang Rasulullah sebutkan sebagai Babur Rayyan, yaitu pintu Ar-Rayyan, di mana ada satu riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu uglika falam yadkhulu minhu ahadun." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam Babur Rayyan kecuali dari mereka yang berpuasa. Ketika mereka yang berpuasa telah memasuki pintu Rayyan itu, maka pintu itu tertutup dan tidak ada seorang pun masuk lagi ke dalamnya. Dan ini satu kebahagiaan yang hanya didapatkan dan Allah sudah sediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan yang ketiga, buat orang-orang yang berpuasa Allah sediakan hari raya Idul Fitri, di mana semua umat muslimin akan merasakan bahagia pada hari itu. Karena selama 1 bulan dia lelah melaksanakan perintah Allah, lelah berpuasa, lelah melakukan qiyamul lail, salat sunnah tarawih, lelah beraktivitas yang lain-lainnya. Dengan rasa lelah ini Allah berikan kebahagiaan Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah artinya berbuka. Boleh orang berbuka pada hari itu. Selama 1 bulan kita dilarang berbuka, tidak berpuasa. Selama 1 bulan kita dilarang tidak berpuasa. Tetapi pada hari raya Idul Fitri Allah bolehkan kita berbuka. Dan itu satu kegembiraan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Malu rasanya ketika banyak kaum muslimin tidak melakukan puasa Ramadan, tidak melakukan qiyam Ramadan, tidak menghormati bulan Ramadan, namun mereka ikut serta merayakan hari raya Idul Fitri. Padahal hari raya Idul Fitri sesuai dengan namanya Id, kembali. Fitrah artinya berbuka. Karena selama 1 bulan kita berpuasa, pada hari itu kita dibolehkan untuk berbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita terus berdoa kepada Allah biar diberikan kekuatan supaya seluruh kewajiban sunnah-sunnah bulan Ramadan bisa kita lakukan dengan sempurna. Dan kita terus berdoa supaya diberi kesehatan, panjang umur, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Rasulullah sejak 3 bulan yang lalu, mulai Rajab dan Sya'ban, sudah minta kepada Allah, balighna ya Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Saat kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, maka manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu tahun yang akan datang, Ramadan yang akan datang, kita masih bertemu lagi atau tidak. Anggap Ramadan ini terakhir buat kita, sehingga kita maksimal mengisi rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua nanti pada waktunya akan termasuk minal a'idin wal faizin wal makbulin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasun wal ghafurur rahim.